Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Sabda Bahagia yang selanjutnya, yaitu Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Kita baca demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya, kita belajar tentang orang yang berduka cita. Berduka cita bukan berduka cita karena kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi. Berduka cita karena menyadari ketidakmampuannya untuk memperkenankan Allah. Berduka cita karena kelemahan-kelemahan dirinya sehingga mengikuti kemauan daging dan dosa daripada mengikuti Allah. Sehingga akhirnya timbullah sikap menyesal, sikap bertobat, dan keinginan untuk berubah. Nah, di dalam langkah berikutnya dari tangga rohani ini, setelah ada keinginan untuk berubah, maka sikap yang muncul selanjutnya adalah orang yang lemah lembut. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, kata lemah lembut ini adalah begini. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, kita baca demikian. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, kita baca demikian. Makari I prais. Jadi kata ini diterjemahkan sebagai lemah lembut itu adalah prais. Lemah lembut di sini jangan dikacaukan dengan lemah gemulai ya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Sikap lemah lembut adalah sikap orang yang rela untuk diproses oleh Allah. Orang yang mempunyai sikap untuk tidak terombang-ambing ketika dibenci atau ketika dikasih orang. Ketika dia diejek atau ketika dia dipuji. Mempunyai sikap yang konstan. Dia merasa bahwa dia tidak menjadi lebih buruk dirinya kalau diejek orang. Atau lebih baik dari dirinya kalau dia dipuji orang. Dia tahu siapa dirinya. Dan inilah sikap yang dimiliki oleh Yesus. Kita baca di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Dikatakan oleh kitab suci demikian. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sekaligus rendah hati. Karena dia rela untuk diproses dalam hidupnya ini. Rela untuk dalam keadaan konstan secara emosi menghadapi ejekan atau menghadapi pujian. Dan ini yang kita lihat dalam Rasul Paulus. Terang-terangan dia itu dipanggil menjadi rasul, tapi diejek macam-macam, ada mengatakan dia bukan rasul. Ada juga. Nah, saya juga belajar karena saya juga ada orang-orang mengatakan Romo Daniel sudah bukan Romo lagi. Ya, biasanya orang mengatakan itu ada kepentingan-kepentingan.
ada tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga, siapapun tidak dapat menjatuhkan orang itu. Seperti Paulus kan, menjaga gereja waktu dia menganiaya gereja. Kristus mengatakan apa? Sukar bagi kamu untuk menendang galah rangsang. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke Kisah Rasul pasal yang ke-9. Demikian. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau niaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di mana aku katakan kepadamu apa yang kau lakukan. Ada ayat yang mengatakan, sukar engkau untuk menendang galah rangsang. Galah rangsang itu adalah suatu besi yang ditaruh di dalam tempat untuk membajak, yang menjorok ke depan supaya si kerbau atau si sapi yang membajak itu didorong oleh itu maju, dan itu tidak bisa kalau ditendang ke belakang si galah rangsang ini, maka orangnya terluka. Demikianlah kalau kita mau melawan Tuhan atau melawan kehendak Tuhan atau melawan apapun yang kita ada di jalan kita dan orang itu dilindungi Tuhan, nanti yang luka kita sendiri. Itulah sebabnya kalau kita ingin mengendaki kehendak Tuhan, kalau kita terlalu banyak meronta-ronta, nanti akhirnya kita sendiri yang akan rugi. Nah, itulah sebabnya ketika kita menghadapi kehendak Tuhan, kita diolok begini, kita diolok begitu, serahkan semua kepada Tuhan. Saya sudah kenyang dengan olok-olokan orang. 30 tahun saya melayani, dan saya diolok ini, diolok itu, dibilang ini, dibilang itu. Saya tidak pernah menjawab. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan melindungi saya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya ingin belajar meniru sikap Rasul Paulus ini. Saya ingin belajar untuk dapat mengendalikan perasaan saya sendiri. Loh, kalau dijelekan orang ya sakit, ya, namanya manusia. Tetapi kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, pada akhirnya kemenangan ada di tangan kita. Entah caranya Tuhan bagaimana menolong kita, asal kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan di sini di dalam 2 Korintus pasal 11, ya. 2 Korintus pasal 11, ketika waktu itu ada rival-rival dan tandingan-tandingan Rasul Paulus yang ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang Korintus sampai menyebut dia sebagai rasul palsu, ya, dan lain-lain. Dikatakan di sini, ya. Ayat yang keempat sampai dengan ayat 5, ayat pasal 11, 2 Korintus. Sebab kamu sabar saja, kata Paulus kepada orang Korintus. Padahal yang mendirikan gereja Korintus itu dia loh. Tetapi ada orang lain datang, orang ini cepat berbelok. Nah, inilah keadaan manusia. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Kadang-kadang orang yang kita tolong, itu juga yang menyakiti kita. Orang yang kita bantu, itu juga yang mengkhianati kita. Orang mau menolong kita, tapi ada tujuan, ya. Dan ini yang terjadi dengan Rasul Paulus.
Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Orang-orang ini datang ke gereja Korintus, mempengaruhi orang-orang di situ. Dan mengatakan Rasul Paulus itu rasul palsu. Makanya dikatakan ayat yang ke-5, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak taranya itu. Jadi mereka mengatakan dirinya, orang-orang ini, sebagai rasul-rasul yang tidak taranya dan merendahkan Paulus. Dan Paulus mengatakan, aku tidak, ya, Paulus punya keyakinan, dia tidak sakit hati, dia tidak dendam, tapi dia tahu bahwa dia tidak kurang daripada orang-orang itu yang mengatakan dirinya rasul tiada taranya ini. Ya. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, mungkin dia ngomongnya kurang itu ya, mungkin kurang lancar. Tetap tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Jadi dalam hal kepandaian, dalam hal ilmu, Rasul Paulus tidak kalah dengan mereka yang mengatakan dirinya rasul-rasul tiada taranya ini. Dalam yang demikian, Paulus tidak putus asa. Disaingi orang dengan jalan dijelek-jelekkan, disaingi orang dengan jalan direndah-rendahkan, dia tidak putus asa karena dia tahu Tuhan menuntun dia. Dan dia tahu bahwa itulah caranya Tuhan menolong dia supaya dengan peristiwa Tursna ini dia hanya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Ayat 7 dari 2 Korintus ini. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Nah, kelihatannya ini ada balasan secara tidak langsung kepada orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu yang mengatakan dirinya sebagai rasul tiada tara itu kalau datang ke Korintus minta sesuatu, minta ini, minta itu, padahal Paulus sendiri tidak minta, gitu loh. Seperti dibalik gitu orang-orang ini. Apakah aku salah kalau nggak minta sama kamu gitu ya? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ya, bahasanya bahasa kasar, sarkastik ya. Aku nggak minta kamu loh. Aku dibiayai oleh lain, maka untuk membuat pernyataan itu lebih tegas gitu, jemaat-jemaat lain aku rampok, aku mintain maksudnya. Dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dibalik ini, kamu nggak malu ya? Kamu itu loh saya yang mendirikan gereja Korintus itu saya. Setelah ada mendengar orang ngomong ini ngomong itu mengenai saya, kok kamu berpihak pada orang itu? Aku tuh nggak pernah ganggu kamu, nggak minta apa-apa sama kamu. Gereja lain yang aku mintain, dengan bahasa keras, yang aku rampok. Ya, Paulus ingin menyadarkan orang-orang ini tanpa dia sendiri merasa sakit hati. Dia terima itu, ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, katanya, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Makedonia itu provinsi di Yunani Utara, di mana kota Filipi dan kota Tesalonika berada. Katanya gereja Filipi dan gereja Tesalonika membantu Paulus sehingga dia tidak mengganggu orang Korintus. Nah, terus dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku tetap berbuat demikian. Paulus tidak berubah hatinya, digitukan sama orang Korintus yang mereka adalah anak-anak rohani. Mereka mengerti Injil adalah dari Paulus. Mereka Paulus yang mendirikan gereja ini, tetapi Paulus disikapi yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat menyakitkan. Tetapi bagi Paulus dia diterima semuanya sebagai kehendak Tuhan. Nah, inilah hati yang lemah lembut itu. Hati yang tidak merasa menjadi sombong ketika dipuji atau menjadi sakit hati dan putus asa ketika dihina.
Dan ini hanya mungkin kalau ada Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu. Tanpa karya Roh Kudus tidak bisa. Tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa. Oleh karena itu di dunia ini ya hanya ada dua orang yang hubungan kita dengan orang itu pro atau kontra gitu aja. Kalau yang kontra, apapun kebaikan yang kita lakukan selalu akan dijelek-jelekkan. Orang yang kontra selalu akan menggunakan kaca negatif untuk mengkritik apa saja yang kita lakukan. Tapi yang pro, ya akan mendukung kita. Oleh karena itu pada akhirnya kita harus belajar dari Kristus. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ini lemah lembut dan rendah hati ini saling terkait. Kristus dihina, diginikan, dia macam-macam. Dan sampai akhirnya disalib dan dibunuh. Dia tetap mengampuni orang yang melakukan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan sikap lemah lembut semacam ini hanya mungkin kalau ada kerendahan hati. Jikalau tidak ada kerendahan hati, jangankan diperlakukan seperti itu, disentuh saja bisa marah orang. Disentuh secara fisik ataupun dengan kata-kata, bisa marah, tidak karuan. Ya kan? Nah, orang yang demikian ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengontrol emosinya dalam keadaan berada di atas roda kehidupan ini. Dia tidak lupa diri. Dalam keadaan ketika roda kehidupan ada di bawah, dia tidak putus asa. Dia tetap bergantung kepada Allah. Dia rela apapun yang terjadi dalam dirinya. Dan akhirnya melalui ini timbullah ketekunan, timbullah apa yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ini kita baca. Dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama Paulus tahu bahwa yang penting di hadapan Allah saya ini damai. Saya sudah didamaikan. Dan efeknya setelah memahami ini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia apa? Kasih karunia keselamatan itu. Oleh iman tadi. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Jadi kita sebagai orang Kristen harus berdiri dalam kasih karunia Allah ini. Percaya bahwa Allah telah memberikan belas kasihannya kepada kita. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu tujuan. Jadi orang Kristen harus hidup secara eskatologis. Selalu melihat ke depan. Hidup ini sementara semua ya. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, permasalahan itu tidak akan selalu bersifat permanen. Apa saja yang ada dalam dunia ini selalu akan berubah. Oleh karena itu kalau ada permasalahan, jangan anggap dunia sudah kiamat. Karena dunia ini berputar dan nanti permasalahan itu kan juga akan hilang. Dan kita mengharapkan itu, mengharapkan akan berubahnya masalah yang kita hadapi ini. Mungkin lama menurut kita, tapi ada jalan keluar. Mungkin nggak segera kita dapatkan, tetapi kalau kita percaya kepada Allah, Allah menjanjikan kita akan memberikan jalan keluar. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kita baca begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu teralami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya semua orang yang mengalami itu macam-macam kan ya? Dikhianati teman, dikata-katain jelek oleh teman, nama dijelek-jelekan sana sini, ya itu biasa, kata Alkitab.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Buktinya apa? Kita masih hidup, berarti kuat kan? Tidak melebihi kekuatan kita kan? Bukan karena kita dijelekan lalu kita jatuh, terjerembab mati, lah itu baru tidak kuat. Selama kita masih bisa menahan dan selama kita bisa menghidupi kehidupan kita, berarti kita kuat, gitu loh. Ya sakit sih sakit, orang namanya dijelekan orang, dikatain macam-macam ya toh. Saya udah mengalami puluhan tahun mengalami begini ini. Menjadi hamba Injil itu, hamba Tuhan itu ya, itu tidak mudah, saudara. Sebab apa? Sebenarnya yang kita hadapi bukan orang itu ya. Yang kita hadapi kuasa di belakangnya. Dan orang-orang yang menyakiti kita, yang menjelekan kita dan macam-macam, tidak sadar sedang dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan ini untuk menjatuhkan kita agar Injil tidak langsung bisa dijalankan. Dan akhirnya yang akan dibicarakan terhadap orang ini bukan masalah karya Injilnya, macam-macam di sekitarnya, agar dia akhirnya lemah, dan kalau lemah akhirnya tidak mampu untuk berdiri untuk memberitakan Injil, dan akhirnya menang kuasa kegelapan. Oleh karena itu jangan menyerah ketika saudara mendapat serangan ini, dan terutama kalau saudara sedang mengabarkan Injil. Tetap maju, tetap beritakan Injil itu. Jangan takut dikatakan orang begini atau begitu, dijelek-jelekan begini atau begitu. Jangan takut. Karena itu pencobaan biasa, kata Alkitab. Makanya dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Selama kita disakiti dan kita tetap dapat mengabarkan berita kesukaan, berarti pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Selama kita mengalami kesakitan ini dan itu, ya secara fisik mungkin, tetapi kita masih berkarya, berarti itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan seterusnya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini harapan ini yang harus kita pegang. Kita bermegah pada pertolongan Allah. Kita bermegah pada kemuliaan yang sedang menunggu kepada kita, menunggu di depan kita. Makanya kembali kepada Roma tadi. Ya. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Nah, ternyata bukan hanya melihat yang positif saja. Kemuliaan Allah ketika Kristus datang akan memberikan kita kemuliaan itu. Bukan itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita itu. Jadi kemegahan orang beriman itu bukan hanya kemegahan untuk yang positif-positif saja. Yang secara manusia positif mengenakkan kita. Tapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Mungkin kesengsaraan karena penyakit, kesengsaraan karena ekonomi, kesengsaraan karena hubungan dengan orang lain, kesengsaraan karena kita dijelek-jelekan orang, itu semua kesengsaraan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mengapa kita harus bermegah pada kesengsaraan? Karena dikatakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita tidak diserang orang, kalau kita tidak dijelek-jelekan orang, kalau nama kita tidak diburuk-burukan dan digosipkan kemana-mana. Orang dipengaruhi, oh ini, jangan begitu ya. Dan ada orang-orang pengaruh itu tentang saya sedang mengalami ini. Digosipkan ini dan itu. Tapi kalau kita tetap bermegah dalam kasih karunia, bermegah dalam Allah, itulah malah menghasilkan yang baik. Apa katanya?
menimbulkan ketekunan. Akhirnya apa? Kita banyak menangis kepada Tuhan, kita banyak berdoa, kita makin bertekun, ya puji Tuhan. Jadi kita malah makin mendoakan orang yang membuat masalah kepada diri kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, berdoalah orang yang membenci kamu, katanya. Kenapa? Kebencian orang itu dapat digunakan oleh Tuhan untuk menjadikan sesuatu yang baik bagi kita. Penderitaan yang kita alami itu dapat dibalikkan oleh Tuhan untuk memberikan sesuatu yang positif. Oleh karena itu bagi orang Kristen, derita atau bahagia tidak mengubah sikapnya. Derita atau bahagia, kita tetap harus dalam kontrol, kendali diri. Meyakini bahwa Allah menyertai kita. Nah, dikatakan dalam ayat ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari positif yang satu ke positif yang lain. Nah, disinilah terjadi pembentukan itu, saudara. Jadi kalau kita tidak rela mengalami penderitaan, kita tidak rela mengalami diejek, digosipkan, dijelek-jelekkan, dan kita ingin melarikan diri dari itu, saudara tidak akan mendapatkan dampak positif dari peristiwa itu. Dan kita harus ingat, tidak ada kenaikan kalau tidak ada penyalipan. Tidak ada pemuliaan kalau tidak ada penguburan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada penderitaan. Prinsip yang ada dalam Yesus Kristus ini menjadi prinsip kita juga. Kemuliaan hanya mungkin kalau kita ikut menderita bersama Kristus. Coba kita baca. Di dalam Roma pasal 8. Ya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita rela menderita, dan derita itu bukan salah kita sendiri, hanya karena orang tidak senang pada kita, dan kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa sih orang itu tidak senang sama saya, gitu ya. Kadang-kadang saya tidak berbuat apa-apa pada orang itu loh. Orang itu dipengaruhi orang, wah ikut menjelek-jelekan kita, menyerang kita. Kadang-kadang begitu. Dan kebanyakan begitu. Nah ini harus kita terima dengan sikap positif. Karena apa dikatakan? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada pemuliaan yang datang tanpa penderitaan. Oleh karena itu kalau saudara mengalami derita, jangan putus asa. Karena derita ini akan mendatangkan ketekunan tadi. Ketekunan akan mendatangkan tahan uji tadi. Kalau kita lari ketika mendapat ujian, dan kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan dalam kehidupan ini, menghadapi masalah-masalah itu. Tapi kalau permasalahan ini kita hadapi dengan teguh, dengan yakin, dengan bermegah tadi di hadapan Allah. Kalau itu datang lagi, sudah tidak punya kuasa apa-apa. Aku sudah pernah menghadapi kamu loh. Modelmu mengganggu aku, hai roh jahat, aku udah tahu. Sehingga mereka takut. Roh jahat itu tidak akan mengganggu kita dengan cara yang sama. Nah itulah sebabnya saudara, perlu bagi kita untuk tetap rendah hati, rela ketika Tuhan membentuk kita melalui masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini.
Tidak ada janji di dunia ini tidak ada masalah. Tidak ada janji di dunia ini semuanya akan bahagia. Tidak ada orang yang kaya pun punya masalahnya sendiri. Orang yang berduit pun punya persoalannya sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan begini. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 dikatakan oleh kitab suci demikian. Kita baca ayatnya berbunyi begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, penganiayaan macam-macam, ada penganiayaan fisik. Kalau di Timur Tengah kita melihat saudara-saudara kita yang percaya pada Kristus pada dibunuhin, pada disembelih. Yang kemarin aja itu orang Kristen mau mengadakan ziarah, didatangi orang, ditembakin satu-satu di dalam bis. Ini sesuatu yang terjadi terus-menerus di dalam sejarah gereja. Sebab apa? Sebab kita bukan berasal dari dunia ini. Sejak kita dilahirkan baru, disatukan dengan kebangkitan Kristus, dunia ini bukan wilayah kita. Ini wilayahnya roh jahat. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan begini. Ya. 1 Yohanes pasalnya 5 ayatnya yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Berarti kita dalam wilayahnya musuh. Ya, musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat ini yang menggunakan manusia gitu loh. Sehingga mereka menggunakan roh jahat itu menggunakan mulut mereka untuk menjelek-jelekan kita, menggunakan mulut mereka untuk menggosipi kita, menggunakan mulut mereka untuk mengata-ngatakan yang tidak-tidak. Sebab Alkitab mengatakan lidah ini kalau udah ngomongkan yang jelek itu munculnya dari api neraka itu sendiri. Kata-kata itu. Makanya sakit. Coba kita baca dalam Yakobus 3:6 ya. Di dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-6 kita baca demikian Saudara. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-6 dikatakan oleh kitab suci begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Mengapa? Karena dari lidah muncul macam-macam menjelekan orang, muncul kata-kata kotor, muncul macam-macam dari lidah ini. Maka ini dunia kejahatan katanya ya. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dalam pepatah bahasa Jawa ada kata-kata aji ning diri saka lade. Artinya harga diri seseorang dari mulutnya. Kalau mulutnya yang diomongkan yang kotor-kotor ya harga dirinya jatuh di situ. Makanya dikatakan bahwa lidah itu memang merupakan dunia kejahatan, ya. Dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Bagaimana? Kok roda kehidupan itu dinyalakan? Ya ingatlah kasus yang pernah terjadi di Jakarta. Dengan kata orang, dengan segala macam hoax ini dan itu, kata-kata ini bisa menghancurkan karier seseorang. Jadi menggerakkan roda kehidupan orang itu yang tadinya di atas dijatuhkan melalui kata-kata itu. Makanya hati-hati menggunakan kata-kata, jangan sampai itu menyakiti orang lain. Sebab kalau itu sudah sampai menyakiti orang lain, dengan kita menjelek-jelekan orang, ya kita nanti akan dihakimi. Mungkin nggak sekarang ya. Apa ada yang bisa langsung datang sekarang? Katanya karmanya muncul sekarang gitu. Tapi pasti apapun yang kita katakan tentang orang lain, jelek-jelek apapun yang kita katakan orang lain, nanti kata-kata kita akan dihakimi. Mari kita baca. Dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-36
37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, jangan merasa gembira sekarang mulutnya bisa menjelekkan orang, menjatuhkan orang, karena saudara nanti akan dihakimi. Hati-hati menggunakan mulut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekarang kita merasa menang ya dengan menggunakan mulut, kita menjelekkan orang, ingin menjatuhkan orang dengan kata macam-macam, dengan hoax, dengan berita-berita palsu, dengan berita-berita yang dikarang-karang hanya supaya membuat itu orang itu jatuh. Silakan, tapi hati-hati bahwa semua kata-kata yang kita ucapkan ini kita akan dihakimi. Dan selanjutnya kita kembali kepada Yakobus 3 ayat 6 tadi. Dikatakan di sana selanjutnya ya. Yakobus 3 ayat 6 tadi dikatakan, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sebelum saudara mati, ketika saudara menggunakan mulut saudara untuk menjelek-jelekan orang, ngomong yang tidak ingin menjatuhkan, yang keluar dari mulut saudara adalah semburan api neraka itu sendiri. Makanya itu menyakitkan orang lain. Dan karena itu semburan api neraka, ya nanti akan dihakimi nanti pada akhir zaman. Setiap kata yang muncul dari mulut kita akan dihakimi nanti. Ya kalau saudara tidak takut itu ya silakan. Sebab nanti yang bertanggung jawab ya saudara sendiri gitu ya. Nah, itulah sebabnya maka kalau saudara kebetulan menjadi orang yang dalam posisi seperti Rasul Paulus, apapun yang terjadi serahkan pada Tuhan. Sakit, derita, penderitaan, terima itu sebagai bentuk dan cara Tuhan untuk membenahi kita. Cara Tuhan untuk memproses diri kita. Dan kalau kita bisa menerima ini dengan kerendahan hati, itulah namanya hati yang lemah lembut tadi. Seperti Kristus. Dianiaya itu tetapi dia tidak membuka mulutnya. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 2. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 kita baca kitab suci mengatakan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayatnya, bentar saya lihat dulu. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah hati yang lemah lembut itu. Dapat mengontrol emosinya, terutama kemarahannya. Yesus tidak marah pada orang-orang yang berbuat jahat kepada Dia. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia tidak mencaci, dia tidak membalas apa yang dilakukan orang kepada dirinya. Karena dia menyerahkan kepada Allah, dan efeknya nanti semua yang buruk-buruk yang dilemparkan orang kepada dirinya, diri kita dalam hal ini, nanti Allah akan mengubahnya menjadi satu kebaikan. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini,
Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan kitab suci. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ya, apa saja yang kita lakukan, mungkin menyakitkan, mungkin kita merasa menderita sekali. Ingat di situ ada Allah. Ingat Allah ikut di dalam derita kita. Seperti bangsa Israel ya, Yahweh waktu zaman perjanjian lama. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan di padang belantara, Yahweh ikut mengembara di padang belantara itu. Berarti Allah yang diajarkan Alkitab itu bukan Allah yang duduk di takhta diam-diam jauh di sananya melihat makhluknya dari ke bawah, tidak. Allah yang ikut ambil bagian dalam derita umatnya. Allah yang ikut ambil bagian dalam derita saudara. Allah yang ikut ambil bagian dalam kesulitan saudara. Karena itu dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini. Jadi yang kita lihat jangan sulitnya, dampak nantinya. Selama kita masih meronta-ronta dan tidak rela untuk diproses oleh Allah, berarti kita bukan orang yang lemah lembut tadi. Tetapi ketika kita mengalami semua itu dan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu padaku. Tuhan, proseslah diriku supaya makin hari aku makin berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah salib itu menimpa aku dan aku terima itu. Dengan kepasrahan total seperti itu, dengan menyadari bahwa Allah menyertai kita, menyadari pada akhirnya Dia dapat mengubah yang buruk itu jadi kebaikan, maka timbullah kekuatan di dalam batin kita ini. Maka dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini perlu ada kasih. Makanya saya sering mengatakan, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita tahu kita mengasihi Allah, kita tahu kita ingin memperkenalkan Dia, dan toh kita masih mengalami seperti itu. Mengalami dibenci orang, mengalami dijelek-jelekan orang, mengalami digosipkan orang, mengalami penyakit, mengalami semuanya itu. Ingat, berarti itu ada kehendak Allah, izin Allah untuk membentuk kita. Mereka itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Di dalam pasal 2 Korintus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, yang luar ini merosot apa? Nama kita dijelekan orang, merosot apa? Ekonomi kita makin kurang, merosot apa? Kesehatan kita makin merosot, makin lemah. Dan semua kemerosotan ini, kalau kita terima dengan ucapan syukur, kalau kita terima dengan menyerahkan diri kepada Allah, menyadari itulah cara Allah memproses kita, maka akan yang terjadi apa? Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oleh karena itu kita tidak usah putus asa. Oke, silakan roh jahat, gunakan orang macam apa yang kamu suka untuk menyerang aku. Aku siap menerima semuanya itu dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada aku. Dan ini akan membangun diriku dari dalam. Dan efeknya apa? Efeknya pertobatan tadi yang dari hati yang berduka tadi mempunyai hasil bahwa akhirnya terjadi perubahan dari dalam diri kita karena kelemah lembutan kita, kerelaan kita untuk diproses dan kerelaan kita untuk mengendalikan
hati kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, sekarang ini kita menderita, tapi dikatakan oleh kitab suci penderitaan ringan. Ingat, yang nulis ini siapa? Paulus. Paulus itu apa? Paulus itu orang yang hidupnya mengalami derita kemana-mana, masuk penjara, dilempari batu, dibenci sana sini. Berat sekali kalau secara manusia, tapi toh dia mengatakan ringan. Nah, kita belum pernah mengalami itu. Belum apa-apa kita sudah merengek-rengek, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Karena kita merasa tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga beban itu jadi berat. Tapi kalau kita melihat itu dari kacamata apa yang Tuhan sediakan kepada kita, beban itu jadi ringan seperti yang dialami oleh Paulus. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal ini. Jadi itu menjadi ringan kalau dibandingkan apa yang akan didapat ke depan. Ada bandingannya. Makanya ketika kita mendapat kesulitan, jangan lihat yang di bumi ini. Ya, di bumi ini berapa sih sementara ya hidup ini? Kata Alkitab 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, saya tinggal berapa tahun aja gitu. Ya, saya sabarkan gitu. Harus mengalami itu, ini mengalami itu, ya sabar. Tetap mengendalikan emosi kita, tidak marah, tidak benci, tidak dendam. Sudahlah, serahkan sama Tuhan. Pada akhirnya Tuhan yang menjadi hakim, bukan kita. Ya? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini. Kita harus punya pikiran ini sebagai orang Kristen. Pemikiran tentang kemuliaan yang sedang disediakan, sehingga ketika kita menghadapi kesulitan ini, kita tetap rendah hati. Kita tetap lemah lembut dalam hati. Silakan Tuhan, bentuklah aku. Silakan Tuhan, berikan kekuatan kepadaku untuk dapat bertahan dengan semua pencobaan-pencobaan, dengan semua hal-hal yang diarahkan kepada aku yang menyakiti diriku. Silahkan. Dan kalau kita bisa demikian, dan mengharap pada kemuliaan itu, dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar dari semua penderitaan yang kita alami. Hanya kembali kepada Matius 5 ayat 5 tadi. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi apa? Bumi yang akan datang. Langit baru dan bumi baru. Dan itulah yang dikatakan kemuliaan yang jauh melebihi apapun. Itulah. Dunia ini semua akan habis. Semua akan hancur. Semua akan digulung seperti kertas. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-1 kita baca demikian kata kitab suci. Ibrani pasal yang ke-1. Ayatnya yang ke-10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Kau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa. Ya kan? Semua yang kita miliki, semua yang kita banggakan sekarang, semua yang kita sekarang perjuangkan supaya kita memilikinya, semuanya itu akan binasa. Tidak akan kekal. Ya. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan kau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ya, kalau yang kekal itu adalah Allah. Yang tidak berubah itu adalah Allah. Dan semua yang ada di dunia ini akan berubah. Maka kalau kita orang yang cerdas. Dan kalau kita tahu bagaimana harus memilih. Kita tidak akan memilih yang sementara ini.
Kita akan mengendalikan lidah kita untuk tidak menyakiti orang banyak, orang lain. Kita akan mengendalikan batin kita supaya tidak mudah diserang dengan naik turunnya situasi di sekitar kita. Supaya kita tetap teduh. Supaya kita tetap stabil. Dan kita dapat mengendalikan perasaan kita sendiri. Nah, kalau kita demikian, di dalam keteduhan itulah roh jahat tidak dapat mengganggu kita. Di dalam keteduhan itulah gejolak hawa nafsu dari dalam yang membuat banyak permasalahan dalam hidup kita tidak akan mampu untuk menggoyangkan hidup kita. Sehingga akhirnya kita menemukan Allah. Dan kalau kita menemukan Allah dan menyatu dengannya, pada akhirnya yang kita temukan adalah kehidupan kekal itu, langit baru, dan bumi baru. Memang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya 10 sampai 12. Kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kiamat itu ada, saudara. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salahnya kamu harus hidup. Semuanya akan hancur. Makanya jangan mengikuti kehendak daging. Jangan mengikuti kemauan lidah. Jangan senang kalau menggosipkan orang. Ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Itukah kerendahan kita untuk mewarisi bumi, yaitu mewarisi langit baru dan bumi yang baru. Apakah itu? Kalau itu, maka betapa suci dan salahnya kita harus hidup. Kalau itu yang kita inginkan, betapa kita harus dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan kemarahan kita, mengendalikan semua yang menyebabkan kekacauan dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita rela terhadap Allah, supaya Allah juga rela terhadap kita. Rela ketika Allah membentuk kita. Kita tidak marah, kita tidak kecewa, kita tidak menyalahkan, kita terima. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.